kalau gue perhatiin kan seminggu terakhir, 3 hari terakhir gitulah ya, Ya, marketnya kan gantian tuh, sehari merah, sehari hijau, tadi akhirnya hijau gitu kan. Dow Jones kayaknya malam ini juga masih hijau gitu. Hopefully ya hanya nanti pas dibuka Jumat, mudah-mudahan IHSG masih hijau juga gitu kan. ya, Volatile banget. Mungkin kita nggak banyak bahas tentang inilah ya, Credit Suisse UBS ini kan udah banyak yang ya, bahas ya. betul. Intinya itu satu step penyelamatan udah dijalanin, tinggal efeknya kemana ya, bisa efeknya mulai positif apa negatif kita nggak tahu gitu kan, Betul. harus dilihat lagi. Nah, kalau gue lihat indeks sendiri nih, sekarang kan dia mendekati 67 ya, 6690. Sebenarnya belum bisa dikatakan uptrend juga, jadi ini bisa jadi maksudnya masih tetap di dead cat bounce situation gitu lah ya. Karena untuk teman-teman ingat ya, kalau misalnya IHSG mau uptrend, itu sebenarnya dia harus lewatin 69-an, 71-an, nah itu baru bisa dikatakan dia uptrend. Walaupun kalau gue baca beberapa research ya, termasuk kita punya research Trimegah gitu, sebenarnya banyak loh yang prediksi akhir tahun itu IHSG antara 7.400, 7.500, 7.600, ada yang bullish skenario 7.800. Nah, kalau menurut lu sendiri nih Bill, mungkin nggak di tengah tahun, mungkin agak turun dulu wajar lah ya. Cuman akhir tahun menurut lu optimis nggak angka-angka itu tercapai gitu Bill? Ya, sebenarnya ya Jok ya, apa kalau menurut gua target IHSG is one thing ya sebenarnya. Yang paling penting kan sebenarnya saham apa aja nih, apa yang mau naik nih. Karena percuma juga kalau indeks kita misalnya naik, misalnya Goto naik 10% Jok, indeks langsung rasanya kayak naik 1% gitu kan. Tapi saham lu merah ya percuma juga sebenarnya kayak gitu kan. Karena kan kita kan di sini kan sebenarnya bukan trading indeks gitu ya, tapi lebih ke pengen saham yang kita beli itu untung gitu kan. Nah jadi sebenarnya menurut gua dalam waktu mungkin kalau teman-teman perhatiin selama 5 tahun terakhir ISG bisa dibilang nggak kemana-mana ya Jok ya. Kayak gua ingat 5 tahun lalu ISG sekitar 67 juga. Sekarang kita udah 5 tahun ya 67 juga gitu kan. Tapi during that period gitu kan selalu ada kan sektor yang gantian kan. 2018 siapa, 19 siapa, 2020 teknologi ya kan, 2021 teknologi, 2022 komoditi gitu kan. Tapi akhirnya ujung-ujung indeksnya di sini-sini aja gitu kan. Jadi sebenarnya menurut gue prediksi untuk indeks itu prediksi yang menurut gue sekarang sudah mulai apa ya, kurang nih apa untuk kita ikutin. Kalau dulu kita prediksi oh ISG naik 20% tahun ini misalnya, wah kita udah expect berarti semua saham kemungkinan besar akan bullish gitu kan. Nah tapi kalau sekarang yang paling penting sebenarnya sektor apa nih yang kita eh, apa maksudnya lebih jagoin nih untuk outperform gitu. Karena yang paling penting ISG naik 10% atau ISG minus, yang penting kan saham lu naik lebih tinggi daripada ISG kan Jok. Sebenarnya kan at the end of the day yang paling penting itu gitu kan. Tapi memang tidak bisa dipungkirin juga gitu kan. Indeks itu ada pengaruhnya Joknya ke psychology orang gitu kan. Kalau indeksnya turun gitu kan, saham lu mau sebagus apapun gitu kan, biasa adalah kena impactnya dikit kan. Nggak usah jauh-jauh deh Jok, misalnya pakai saham paling favorit lu gitu kan, Bevin gitu kan. Apa dosanya dia gitu kan sebenarnya selama berapa hari terakhir gitu kan dari 1.400 diturunin jadi sempat apa kemarin sampai 1.200-an gitu kan. Padahal kita lihat saham-saham perbankan termasuk kuat gitu kan, ya memang perbankan ada dividennya sih, tapi Bevin juga nggak kalah kan dividennya kan. Nah tapi kalau kita teman-teman perhatiin yang turun justru berapa apa hari ini bukan saham perbankan kan, meskipun ada krisis perbankan di luar yang logikanya orang mikir oh berarti Bank di Indo juga apa bisa turun nih sahamnya, karena kan di Europe di Amerika pada turun kan, di apa kemarin di Asia juga bonds itu sempat turun, tapi saham di Indo termasuk yang kuat ya Jok Ya. ya. BRI aja udah balik lagi 49 apa segala macam, malah yang dalam tanda kutip dijual orang-orang saham yang non banks kayak gitu kan. Nah jadi makanya kalau lu tanya gue indeks balik lagi gimana, optimis nggak nyampe target yang orang-orang bikin gitu, balik lagi menurut gue sekarang prediksi untuk indeks tuh udah agak sedikit mungkin hal yang kita udah nggak perlu terlalu terlalu put itu as a priority sih Jok. Yang paling penting kita tahu sektor mana yang apa kira-kira abis ekonomik. Kalau gue bilang sekarang tuh kayak polisi tidur lah Jok gitu ya, kita kena bumpy road kayak gini ya, sektor mana yang abis ini akan Bang, apa perform lagi sih gitu, daripada kita sekedar prediksi indeks itu karena percuma Jok, indeks naik 10% kalau barang lu nggak naik gitu kan ya
percuma juga gitu kan. Malah lebih sering, kalau teman-teman rasain kan sering kan pegang barang, indeks naik 2%, dia naik setengah. Indeks turun 1, dia turun 3 gitu kan, barang lu kan kayak begitu kan, udah sering kayak begitu kan. Jadi ya sebenarnya prediksi indeks itu something yang udah menurut gue udah nggak begitu priority sih sekarang sih gitu. Karena toh weighting sekarang beberapa member GCI ini kan agak sedikit ini ya Jok ya, maksudnya apa lumayan gitu. Earningsnya berapa tapi market cap-nya berapa gitu kan. Oke, berarti beberapa barang kita beta rendah nih, tidak berkorelasi dengan IHSG. Oke. Nah, Nah, sebenarnya nggak apa-apa Jok, beta rendah pada saat IHSG naik dia nggak begitu naik. Tapi kenapa mostly barang yang teman-teman retail pegang, betanya rendah pas marketnya naik, betanya mungkin setengah, pas market turun betanya 2,5 atau 3 kayak gitu. wah itu nanti kajian ada apa itu sebenarnya ya? Oke. Kayak gitu. Bill, tapi ini teman-teman masih penasaran nih, mungkin berkaca atau belajar dari Silicon Valley Bank ya. Maksudnya bank itu kan dia terlalu fokus kan di simpanan-simpanan si startup gitu. Mungkin duit fundingannya butuhkan atau duit nasabahnya gitu. Jadi akhirnya karena terlalu fokus, akhirnya ya kena masalah, merembet, akhirnya startupnya juga otomatis terpengaruh. Gue jadi kepikiran nih, teman-teman juga mungkin ada yang nanya kayak, kalau misalnya bank-bank ini kan fokus gitu kan, kayak BRI misalnya di consumer retail gitu kreditnya. Kalau Mandiri, BNI mungkin di corporate loan, terus BTN lebih ke KPR. Nah, sebenarnya apa mendingan pilih yang general ya kayak BCA gitu ya. Lagi-lagi nih kebetulan judulnya BCA gitu, kayak oke lah corporate-nya ada, KPR retailnya juga lumayan gede. Justru malah itu first dia punya resiko gitu. Nah, apakah sekarang lebih baik memilih bank yang seperti itu gitu? Iya, sebenarnya kalau gue mau bilang itu ya dalam segala cycle apa ekonomi ya gitu ya, itu tuh bisa dibilang ya yang paling aman itu memang BCA Job kayak gitu kan, karena ini tipe bank yang corporate menurut gue oke, ya kan, orang pun oke gitu kan. Dan lebih bagusnya lagi, kalau corporate itu sudah bisa dapat loan dari BCA, biasanya itu sudah menyelesaikan PR lu sebagai analis lah. Minimal nih perusahaan harusnya nggak hengki-pengki lah kayak gitu. Kalau perusahaan yang dapat loan dari BCA gitu, karena lu udah percaya aja sama apa loan bisnis sama credit risk-nya mereka, credit analis mereka gitu kan. Jadi menurut gua kalau lu tanya eh, apa paling aman sekarang BCA, ya I agree sih Jok gitu. Karena maksud gua ya dari semua bank memang dari dulu kita selalu setuju ya BCA itu bisa dibilang blue chip yang paling blue chip sebenarnya kayak gitu kan, karena bener-bener apa bisa dibilang ya paling simpel tahun 2008 aja Jok gitu kan, laba masih oke. Pas kemarin juga lagi COVID atau apa, labanya resilience gitu kan. Terus sekarang ekonomi growth dia udah kenceng, cek laba mereka bulan Januari aja udah gede banget gitu Jok gitu kan. Jangan tahun ini dia bisa apa mendekati ini lagi 50T gitu kan atau lebih kan. Jadi memang udah yang terbukti. Jadi gue sih agree sih kalau memang nggak mau pusing sebenarnya BCA is the best apa is the best stock pick lah kalau di sektor bank sih gitu. Nah tuh ada Prima tuh di bawah tuh, langganan ya Prim ya, main pokoknya big banks doang kayak gitu. Gitu. Ya, ya. Nih, tadi gue jadi ingat, lu kan bilang kebetulan kan Jumat, Senin ini masih banyak big caps bank gitu, terutama yang masih bagi dividen. Jadi relatif harganya masih terjaga lah. Gue jadi ingat nih, kalau biasa teman-teman yang mentreatment BJBR, BJTM, itu treatmentnya kayak deposito gitu, Bila. Ada yang pernah cerita begitu kan. Kayak, gue pegang aja BJBR, mungkin harga nggak terlalu capital gain, tapi at least gitu, kalau dilihat historical, kan dia laba masih naik nih 2022. Kemungkinan dia bisa bayar 100 perak, berarti kan udah kayak 8%-an gitu ya, BJTM juga gitu. Nah, kalau misalnya bank-bank daerah ini, itu oke, teman-teman mau treatmentnya kayak gitu boleh gitu kan, biasa dia mau main mendekati RUPS ya, biasa udah habis itu ya udah dapat dividen jual gitu, capital gain mungkin nggak dapet gitu kan. Tapi sebenarnya yang teman-teman kadang penasaran, sebenarnya bank daerah sama bank nasional, lu ada melihat perbedaan karakter yang akhirnya nggak tahu lu suka bank daerah atau enggak gitu akhirnya. Kalau gue sih mungkin suka liatin ya, karena kayak bank daerah kan biasa lebih tergantung gubernurnya ya untuk mendesain something ke proyek-proyek, jadi lebih kayak di ada intervensi gitu. Nah mungkin itu yang agak perlu diwaspadai kalau menurut gue. Ya, sebenarnya untuk bank
daerah ya Jok ya, dibanding sama bank yang big cap 4 itu kan, itu jelas menurut gue dua divisi yang berbeda gitu ya. Dalam artian memang dividen yieldnya gede gitu ya. Dari dulu lah gue tahu langgaran gitu kan, kayak BJBR, BJTM, orang selalu bilang kan lumayan nih, tiap tahun dapat 5 gitu kan, 7%, malah kalau nggak salah pernah ya, kalau nggak salah mendekati 9% gitu kan yieldnya kayak gitu kan. Nah, tapi balik lagi gitu ya, menurut gua kalau untuk fund-fund gede gitu ya Jok ya, hampir pasti nggak akan taruh weighting banyak Jok di BJTM sama BJBR kayak gitu. Gitu. Jadi apa, dan earnings growth-nya pun ya kan lu tahu ya, ini bukan earnings growth yang apa eh, bisa spektakuler gitu kan, kayak BRI, BCA, Mandiri gitu kan, BNI kayak gitu kan. Ini beda lah gitu kan, scope apa ininya mereka tuh beda banget gitu sama yang big banks 4 ini gitu. Nah, tapi kalau teman-teman memang ngincer untuk dividen, sebenarnya kalau untuk teman-teman investor retail gitu kan, ya sebenarnya cocok sih Jok kalau cuma mau cari dividen aja. Dan kalau lihat kan harga sahamnya nggak begitu kemana-mana juga ya. Nih gue sambil liatin juga, gue udah lama juga nggak ngeliatin gitu ya. Tapi ya untuk price appreciation-nya nggak bisa ngarep tinggi nih Jok, gitu kan. Kalau diperhatiin ya BJTM, BJBR kayak gitu ya. Ya kalau lu perhatiin ya harga sahamnya ya cenderung ya kurang lebih kan ya di situ-situ aja gitu ya, kecuali BJBR yang pas tahun 2017 kemarin. Tapi ya we know what happened lah back in 2017 waktu itu kan, kenapa BJBR-nya bisa ke atas kayak gitu kan gitu. Jadi balik lagi kalau untuk dividen yield sih ya itu oke sih, cocok gitu ya. Tapi balik lagi, gua rasa kita investasi di saham kan nggak cuma cari dividen ya Jok ya, tapi kita juga harus cari price appreciation gitu ya. Kecuali duit lu udah gede banget gitu ya, ya lu mau cuma cari dividen yield oke juga. Tapi balik lagi Jok, dividen yield big banks juga nggak kalah gede loh sebenarnya gitu kan, 4% gitu kan, 5% gitu kan. Ya balik lagi Jok, kalau disuruh pilih big banks 4, dividen 4-5%, liquidity gede, bisa keluar kapan aja, beli juga nggak susah kayak gitu kan, ketimbang bank yang mungkin dividennya gede gitu kan, tapi untuk liquidity mungkin susah gitu kan, price appreciation-nya juga misalnya agak kurang, ya tentu lebih logical apa, ini kan lu pilih yang ini ya, yang liquid gitu sebenarnya daripada yang ini. Toh balik lagi sebenarnya kalau kita cuma ngeliat dividen tanpa kita ngeliat earnings growth-nya, itu satu hal yang berbahaya juga Jok gitu ya. Contoh misalnya di sektor kayak coal gitu kan, berapa banyak orang di sektor coal yang pernah dalam tanda kutip ya terjebak dengan dividen apa yang tinggi, yield yang tinggi pas tahun 2011, terus pas tahun 2018, wah semua berebut kapan lagi dapat dividen yield berapa 20% dari harga saham apa segala macam gitu kan. Tiba-tiba dividen yield gede itulah penanda cycle-nya selesai gitu kan. Karena buat apa? Percuma dapat dividen 20% kalau habis itu sahamnya turun berapa Jok? Turun 40% gitu, apa 50% sama aja bohong kan gitu kan. That's why menurut gue penting sih, selain lu lihat dividen, tapi dividen itu nggak bisa jadi satu-satu faktor gitu. Lo harus lihat kalau bisa saham mana kan yang bisa kasih lo price appreciation juga kan gitu. Ya, betul. Jadi ya kalau teman-teman yang terbiasa boleh ngikutin gitu ya, mungkin pas merah gitu. Jadi dia agak sedikit menurun, jadi lebih safe kan, margin of safety-nya lebih banyak gitu. Tapi kalau udah mendekati harga udah naik 5% gitu, masih dikejar. Nah, itu kan kayak menjebak diri gitu ya. Mendingan jangan gitu. Mendingan cari yang lain gitu ya. Oke. Ini Nah, itu Hans sudah mendarat tuh. Hans sudah mendarat tuh. Udah mendarat tuh Hans. Bawel gitu. Gimana ya? Oke, tadi kita bahas tentang perbankan ya. Oke, ada lagi beberapa yang menarik nih kayak misalnya yang baru open suspend, terus sudah turun ARB banyak, mulai rebound. Tapi ini kita ngomong spesifik kayak construction gitu, Bill. Kan gue liatin waktu ARB 6 hari gitu ya. Akhirnya dia mulai stabil sekarang, dan kalau marketnya ada momen waktu itu dia sempat hijau lumayan kan, sampai 270. Terus oke, sekarang stable lagi. Nah, yang sekarang ngikutin ini anaknya nih, WSBP. Kan dia udah ARB ya, baru 2 hari ya dibuka kan. Nah, 78 gitu. Nah, apakah nanti ketika misalnya ARB 3-4 kali and then dia mulai stabilize, apakah itu kita bisa gitu? Menurut lo itu chance yang menarik? Kalau menurut gue sih itu menarik ya, karena ya nanti pas rebound adalah momen untuk lo
keluar, tapi bukan hope forever, ini untuk main cepet aja. Nah, tapi secara dengan punishment yang sudah gila-gilaan harga segini, menurut lo ada momen nggak sih dia turn around dalam waktu dekat? Ya, sebenarnya simple ya Jok ya. Kalau lo main di construction gitu ya, sebenarnya lu apa itu singkatan dari prima lucu juga tuh sebenarnya tuh gitu kan. Nah, apa kayak pernah cut loss gede ya di situ tuh. Nah, intinya sebenarnya kalau lu main construction ya Jok ya, yang namanya construction projectnya tuh gue perhatikan banyak kan dari government gitu kan. It's always dari dulu project kan banyak kan dari government lah kayak gitu kan. Nah, terutama untuk dua nama yang tadi lu sebut gitu kan. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah ya kita harus tahu juga gitu kan, government mau seperti apa tuh Jok gitu. Kalau government nggak ada misalnya inisiatif untuk nalangin gitu kan, suntik modal lagi gitu kan. Nah, ini akan jadi hal yang berat Jok. Sure, apa ini tuh bisa apa lu jadi untuk apa bahasa orang kayak kontrarian gitu kan, lu beli kan nggak apa-apa lah, lu pikir beli 78 kayak gitu kan, emang downside-nya bisa ke berapa gitu kan. Apalagi dengan mindset kita sekarang yang cari apa barang gocap yang dinego 5 apa 6 gitu kan, alhamdulillah kayak gitu kan, langsung kelihatan gitu kan, floating profitnya gede kayak gitu kan. Ya tapi menurut gue balik lagi kalau mau beli hal-hal yang seperti ini, lu harus betting ya, apakah government akan apa bantu mereka atau enggak gitu. Karena memang apa kita tahu lah beli saham 50 itu kan sebenarnya ada enaknya Jok ya, kalau sampai data benar lu bisa multi bagger ya kan atau cuan. Contoh kayak misalnya yang benar berapa bulan belakangan ini kan misalnya contoh Cars gitu kan dari 50 sempat sampai 140 karena fundamental improving, ada plan ini itu gitu kan. Tapi kalau untuk construction ya Jok ya, menurut gua sekarang di kondisi market lagi kayak sekarang dan juga kita approaching election year gitu ya, menurut gua kayaknya ya balik lagi kita nggak ada jaminan gitu ya, tapi construction ini mungkin masih nanti Jok gitu, karena balik lagi yang namanya construction tuh project it's about from government gitu kan. Nah governmentnya sekarang posisinya kan mau ganti gitu kan, dan bahkan bukan cuma kita belum tahu ganti partai Jok, tapi yang jelas pasti ganti orang kan Jok. Nah itu yang pasti kita tahu gitu kan. Nah kita nggak tahu nih yang baru kan seperti apa gitu kan, komitmennya di apa konstruksi gitu. Jadi memang menurut gua at this point gitu ya mungkin belum menarik gitu ya. Tapi bukan berarti apa kita bilang bukan menarik nggak bisa naik ya. In short term harga itu bisa aja naik Jok gitu ya, 78 naik jadi 100 gitu kan. Tapi kalau nanti turun jadi 60 kita termasuk benar apa salah berarti ya kan, itu kan tergantung relatif tuh apa time frame kita lagi gitu. Tapi mungkin kalau lu tanya gue sekarang mungkin konstruksi apa belum lah di apa listnya gue, apalagi dengan kondisi market lagi sepi kayak sekarang ya Jok ya. Jangan coba-coba cari gara-gara lah, itu yang menurut gue dengan membeli saham yang mungkin lagi kurang liquid atau apa ada apa inilah bisa dibilang ada urusan lah gitu di luar situ kan gitu. Nah, Bill, kan kalau market tadi lu bilang kayak likuiditas tentu sangat menurun gitu ya, cuma 6T 7T saham. Ini mungkin sayup-sayup kalau terdengar gitu orang semua kayaknya ya pengennya cash is the king gitu. Kalau lu pegang cash paling banyak, ya lu kemungkinan nggak rugi lah gitu istilahnya kan ya, atau ya lu selamat. Tapi sebenarnya menurut gua dengan mungkin ya kalau misalnya bid offernya tipis gitu, sebenarnya itu bukankah akhirnya sebenarnya lu bisa kayak kalau dia turun banyak gitu lu bisa tampungin, kayak itu kesempatan gitu loh, kayak asal fundamentalnya bagus ya. Contoh kayak Bevin lah kemarin gitu kan bid offer tipis tuh, nah pas diguyur kan tentu dropnya bisa 4-5 papan gitu kan. Nah lu tampungin, wah rajin tampungin gitu. Sebenarnya kalau untuk naik pun offernya tipis, jadi sebenarnya cepet gitu. Asal lu mungkin sizingnya nggak kegedean, ya lu sebenarnya bisa aja keluar masuk di yang bid offernya tipis. Menurut lu pernah lakukan itu nggak, kayak metode itu di saat-saat market kayak gini gitu? Paling kan size yang lu kurangin, bukan artinya tidak bisa trading sebenarnya kan? Iya. Nah sebenarnya dalam kondisi kayak sekarang semua orang pengen raise the cash gitu ya Jok ya, liquidity juga turun gitu kan. Permasalahannya cuma satu Jok, pas saat mau raise the cash gitu kan, kenapa baru sekarang? Nah kan pertanyaannya kayak begitu kan. Nomor satu gitu kan, karena kan mungkin paling enak ya raise the cash mungkin ya berapa minggu lalu gitu kan, cashnya banyakin gitu. Karena kalau sekarang gitu ya posisinya pasti orang-orang pun akan
bingung gitu kan, kayak misalnya kita tanya beberapa orang, mau raise the cash nggak, apa gimana, kayak gitu kan. Ada bilang boleh sih, tapi tunggu indeks reboundan deh gitu kan. Karena indeks kalau di 6.500 ini udah kuat nih supportnya. Takutnya gue cut loss sekarang harganya apa mantul kan indeksnya apa segala macam gitu. Nah jadi satu hal yang pertama kita harus tahu adalah likuiditas sekarang itu tipis gitu ya. Terus kayaknya juga orang trading itu sekarang kenapa sepi, Jok? Menurut gue bukan karena bid over aja sepi gitu. Tapi kayak menurut gue personally ya, kayak belum ada sektor yang bener-bener wah gitu. Mungkin kecuali consumer ya gitu ya. Tapi sektor lain tuh kayak bingung semua gitu, kayak nggak naik, nggak turun, dan celakanya dua sektor yang kayak komoditi sama tech yang paling banyak investor retailnya, Jok ya, gitu ya, itu lagi dalam posisi yang cenderung downtrend kan, dua-duanya gitu kan. Jadi people itu trap gitu, yang kemarin udah beli di atas, mungkin nggak mau cut loss, duit baru ke market juga udah nggak kayak pas zaman COVID kemarin, suku bunga juga lagi naik, ya orang pikir ya kenapa harus invest gitu kan. Nah jadi kalau lu tadi tanyanya bisa dong supaya kita trading dengan volume bid over yang tipis kayak begini gitu kan, ya again bisa aja gitu kan, kenapa nggak bisa gitu kan. Kita fokus ke saham yang fundamentalnya kuat, probably ada corporate action yang mau datang gitu kan. But then again, gue perhatiin lu dalam kondisi kayak sekarang kemungkinan besar kalahnya lebih gede, Jok, daripada menangnya gitu. Karena kenapa? Simply karena pas lu beli benar naik 2-3%, kalau lu nggak jual nanti dia turun 5-7%, Jok, ARB kayak gitu. Jadi kalaupun mau trading cepat, sekarang prinsipnya bukan cuma trading cepat beli pas turun, tapi pas naik dikit pun lu harus jual. Karena udah berapa kali kita lihat ya dalam sebulan terakhir ini saham yang menurut kita tuh bagus bener naik ya, tapi karena marketnya jelek dia cepet retrace-nya gitu kan. Jadi naik susah-susah gitu ya, Jok ya, ibaratnya ya, sampai volume ratusan ribu lot, pas turun ya tinggal 30.000 lot ya kan, 25.000 atau apa turun ke bawah gitu kan. So the key bukan belinya gitu, tapi lebih ke lu harus cepet juga take profit dalam kondisi kayak karena market sekarang tuh bisa dibilang lagi limbung ya, sentimen dikit jelek aja langsung sell off gitu. Apalagi kemarin pas sempat ada rumor ARB bisa jadi normal nih kayak gitu, wah pada rata-rata keluar kan dari saham-saham yang small mid cap kan, tapi untungnya ini kan masih di extend lagi nih ternyata kan gitu. Kalau kata Hans, bukan raise the cash, raise the faith. Nah ini bener nih, ini yang bener, Jok. Raise faith yang di ini. Oke, iya ya. Kalau ngomong cash, gue kan coba lihat datanya ya. Kalau misalnya dari total aset under management AUM yang di Indonesia nih, in total rata-rata, sekarang itu posisi cash levelnya fund manager itu rata-rata di 14,9%. Which is ini sebenarnya di atas rata-rata 10 tahun terakhir yang cuma 9%. Dan dia hampir mentok nih, di 16% tuh kayak peaknya lah posisi cash level mereka gitu. Jadi sebenarnya apakah ini menandakan sebenarnya udah hampir mentok loh untuk posisi jualan gitu ya, mungkin gitu. Tapi kalau untuk buy, siap-siap nih, sebenarnya peluru udah ada. Menurut lo ini jadi satu momen yang sebenarnya angkanya positif nggak? Kalau misalnya low-nya kan gue lihat sempat cash levelnya cuma 2-3% tuh tahun 2011. Nah sekarang lagi lumayan agak banyak nih posisinya di kantong. Gimana menurut lo, Bill? Oke, gue belum update lagi ya. Apakah Funfax itu rata-rata baru keluar itu kan? Ya mungkin udah pada keluar semua ya sekarang ya. Itu nanti gue harus lihat lagi gitu kan. Tapi kalau gue memang cash-nya itu pada naik, Jok. Itu satu, mungkin karena anticipate market itu lagi dalam kondisi kesana. Kedua, juga kita banyak nih, Jok, IPO kan yang mau lewat. Dan IPO yang mau lewat ini size-nya semua rata-rata dinosaurus semua nih, Jok. Ya kan? Bukan IPO size yang sorry to say ya, size yang kecil-kecil gitu kan. Jadi kita udah denger lah beberapa fund gede itu udah nyiapin dana gitu kan, besar-besar gitu kan, untuk subscribe bisa dibilang 2 atau 3 IPO yang besar gitu. Jadi mereka udah standby cash gitu kan. Cash yang ini mungkin nggak akan terlalu mereka utak-atik sampai kayak gimana gitu, karena mereka mau standby. Kedua, juga harus jaga-jaga, Jok, yang namanya ada subscription sama redemption kan di mutual fund gitu kan. It's a normal thing lah di dunia mutual fund, dapat redemption atau apa. Dan terutama, Jok, kalau misalnya market itu dibumbui berita negatif, redemption di saham itu kemungkinan besar akan kenceng gitu, Jok. Jadi mereka mungkin buffer cash di situ juga. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat, perhatiin sekarang ya, cash level naik kayak gitu kan. Dan sekarang fund-fund tuh cenderung lebih sukanya tuh main di yang benar-benar liquid dulu nih, Jok. Gitu kan. Jadi sekarang mungkin kalau gue bilang ya, bukan prefer cari alpha sekarang, tapi lebih ke defensif supaya
balik lagi, fund itu kan it's about relative performance ya, kecuali KPD gitu ya. Jadi yang penting kalau indeks misalnya turun 5%, gue harus bisa outperform dulu dari itu tuh. Ya kan, kalau gue nggak turun aja udah puji Tuhan gitu kan. Jadi sekarang mereka cenderung lebih defensive job gitu kan. Either mereka mungkin betting di consumer gitu kan, kayak ada salah satu fund gede, portonya gede di consumer. Tapi yang lain, kalau yang udah ketinggalan di consumer nggak ada, hidingnya di mana? Di big banks. Kayak gitu. Jadi menurut gue sekarang lebih ke situ job. Jadi gamenya bukan game cari alpha sekarang, gitu ya. Gamenya lebih ke how to be defensive, ya gitu kan. Punya cash yang lumayan, so in the case market turun gue bisa beli di bawah, atau ya mungkin mereka ada juga yang mau subscribe IPO yang gede itu sih, gitu. Oke, jadi ya itu buat jaga-jaga ya. Bisa. Benar. Karena beda ya teman-teman ya, mungkin kalau portfolio kita kan pribadi misalnya teman-teman gitu kan di manage dengan absolut jok bahasanya gitu kan. Mau indeks turun 10, kalau bisa porto gue naik 10 20 gitu kan, baru dikatakan sukses gitu kan. Tapi kalau indeks turun misalnya berapa 20, portofolio teman-teman turun 10, teman-teman akan seneng atau waduh gue jelek banget ya. Lebih besar kemungkinan teman-teman akan bilang, aduh kenapa gue masih rugi ya, indeks turun 20 tapi gue tetap rugi nih gitu kan. Nah ini berbeda dengan mutual fund gitu. Mutual fund it's about relative performance gitu. Jok mereka kan bandinginnya compare ke IHSG gitu. Jadi kalau misalnya indeks turun 10%, fund lu bisa cuma turun 1%, wah itu sih lu dikasih tepuk tangan Jok. Berarti apa? Lu bisa bahasanya mengarungi ombak gitu ya. Orang lain mungkin kapalnya hancur gitu kan, kapal lu cuma lecet-lecet doang kayak gitu kan. Nah dengan posisi yang ini dan lu siap lagi nanti pas market naik, lu misalnya udah cash-nya udah ada kayak gitu kan. Jadi ini dua hal yang berbeda teman-teman ya, antara mutual fund dengan portfolio pribadi. Karena mutual fund lebih susah Jok sebenarnya. Karena kenapa? Lu cash-nya cuma boleh maksimum 20%. Itu rata-rata ya, yang terutama reksadana saham. Jadi kalau pas turun, ya brace yourself gitu loh Jok. Bener-bener kemampuan lu memanage portfolio supaya nggak turun sedalam mata itu yang diuji di situ. Nah, gue jadi berpikir ya, kayak untuk mendapatkan sebenarnya performance, anggaplah kita berandai-andai, kalau lu mungkin udah pernah jadi fund manager, nih gue lagi berandai-andai ya. Kayak kalau kita supaya dapetin portofolionya positif atau mengalahkan benchmark gitu ya, misalnya kan gampangnya gue akan mencoba mencari sektor apa yang EPS-nya masih growth positif gitu di tahun 2023. Nah, kalau dilihat-lihat kan komoditi, coal gitu, mungkin gue coret gitu kan, karena udah pasti EPS-nya bukan rugi, tapi lebih rendah dibandingkan tahun kemarin gitu kan. Nah, gue lagi berpikir consumer walaupun mungkin growth cuma 5%, 10%, tapi maybe masih ada chance positif. Menurut lu yang EPS-nya bisa growth positif tuh di sektor apa aja, Bil? Apakah lu agree lihat di consumer dan apa mungkin ada sektor lain? Ya. Kayaknya selama soft commodity-nya masih harganya kayak sekarang ya Jok ya. Soft commodity harga kayak sekarang dan economic growth kita tuh bener-bener naik, apalagi katanya tahun ini atau tahun depan GDP kita bakal break 5.000 ya Jok ya. Ini itu consumer tuh sebenarnya di posisi yang oke. Ditambah kan kalau Willy selalu bilang juga kan tahun ini pertama kita bakal dapet tahun di mana lu dapet kayak pemilu pilkada barengan, itu benar-benar lahan yang benar-benar oke nih untuk consumer kita gitu kan. Jadi itu agree untuk hal yang itu, apalagi soft commodity sekarang lagi kayak gini gitu kan. Nah, tapi balik lagi ya Jok ya, kita menurut gue sekarang dalam kondisi yang structurally inflation-nya tuh bakal sticky gitu ya. Mungkin kalau teman-teman udah lihat meme berapa hari ini gitu kan, itu kayak Jerome Powell gitu kan, jadi taruh di tengah kayak gitu kan, dia sekarang suruh pilih dua jalan nih gitu kan. Dia mau urusin krisis perbankan, tapi at the expense of inflation-nya bakal tinggi, which is itu hal yang sebenarnya nggak begitu bagus juga. Atau kedua, ya kan dia tetap mau contain inflation, dia naikin rates, tapi dia akan send the financial world ini benar-benar jadi turbulence kayak gitu kan. Nah, jadi sekarang dia di jalan yang tidak gampang gitu kan. Tapi menurut gue by logic ya, dia harusnya akan lebih milih nggak apa-apa inflasinya tinggian sedikit Jok, tapi ekonomi tidak masuk turbulence gitu. Karena yang mereka mau sebenarnya soft landing bukan hard landing gitu kan. Kalau lu sampai bikin ini ekonomi dunia itu turbulence, yang jadi itu bukan
soft landing, bahkan menurut gue mungkin bukan hard landing itu jatuhnya udah sampai crash gitu kan, bukan itu hal yang mereka mau juga sebenarnya, hal-hal yang seperti itu gitu kan. Nah jadi kalau lu tanya gue misalnya apa yang bagus, setuju, consumer itu salah satunya gitu ya. Nah tapi menurut gue juga kita nggak bisa tutup mata juga ke salah satu komoditi yang lagi shining nih Jok, berapa hari terakhir itu kan, yaitu gold gitu kan. Gold itu sekarang memang kelihatannya masih untuk risk of condition nih, ya kan, pas yield turun gitu kan, pas bursa saham turun, goldnya kan naik ya, kemarin kan sampai 2000 berapa? 2014, 2015 sempat naik sampai situ. Tapi begitu bursa rebound kemarin sama hari ini, goldnya turun lagi kan ke 1970-an. Nah, tapi menurut gue sekarang gold memang masih move-nya ke risk off gitu ya. Tapi once nanti Fed itu akhirnya ngaku, udah gue pivot aja deh, gitu kan. Gue paling naikin sekali lagi, and then gue done, kayak gitu kan. Menurut gue habis itu goldnya akan lanjut naik dengan yang level yang udah nggak ngikutin risk of market lagi, gitu. Jadi pas market naik pun dia bisa naik. Karena kenapa? Di sini berarti the Fed udah ngakuin bahwa oke, battle ngelawan inflation gue stop dulu daripada financial turbulence itu kejadian gitu kan. Nah kalau sudah begitu, ini hal yang Bill Gross dari ex-Pimco prediksi 2 minggu lalu itu bisa jadi kejadian. Di mana akhirnya the Fed akhirnya ya udahlah, inflasi nggak perlu 2% deh, 3% juga it's okay. Nah kalau sudah kayak begini, apapun yang hard asset ya Jok, yang menurut gue ya, hard asset itu akan act as a store of value gitu. Jadi kayak gold gitu kan, stok-stok yang bisa dibilang cash flow-nya lagi bagus gitu kan, pokoknya dalam tanda kutip value stock ya gitu ya Jok ya, benar-benar semua lagi bagus gitu, itu properti gitu ya, komoditi, itu menurut gue bisa jadi akan outperform dengan dalam kondisi yang seperti ini. Karena sebenarnya kita kan percaya Jok ya, sebenarnya harga komoditi berapa bulan terakhir ini kenapa masih pelan-pelan masih turun? Apa karena supply-nya nambah? Yes, it's one thing gitu ya, tapi lebih karena aksinya The Fed naikin suku bunga itu kan bisa bilang kayak neken demand ya sebenarnya gitu kan. Karena kenapa demand ketekan? Ya karena suku bunga naik kan orang takut economic growth slowing down gitu kan. Tapi once the Fed-nya udah commit, oke, enough gitu kan, gua nggak naik lagi, itu menurut gua ekonomi global itu bisa growth-nya lebih kencang lagi, Jok. Karena kalau lu baca data ekonomi global belakangan ini, sebenarnya nggak jelek-jelek banget loh. Even the Fed udah naikin suku bunga begitu gitu ya. Ya of course nanti ada lag-nya gitu. Tapi tetap ini tuh growth-nya tuh masih oke rata-rata gitu kan. China, US juga beberapa datanya masih bagus gitu kan. Nah jadi once ini dikasih kepastian suku bunga naik lagi, menurut gua global growth itu bisa improve lagi. Nah itu akan impact ke komoditi. Jadi dalam kondisi the Fed pivot, menurut gua nanti aset yang dijaga adalah apapun yang berbau hard asset gitu ya. Ya contoh misalnya kayak gold gitu kan, gold, terus juga bisa dibilang itu komoditi, properti. Nah, aset-aset yang seperti inilah harusnya yang oke. Tech bisa naik nggak? Ya kan pertanyaan orang gitu kan, karena masih banyak yang nyangkut di tech juga gitu kan. Bisa, menurut gua gitu ya, karena berarti musuh terbesarnya udah stop nih gitu kan, Jok. Nah, tapi balik lagi, Jok, yang namanya habis boom and bust, it will take some time gitu untuk orang, karena ibaratnya gini, Jok, lu baru kena gebuk setahun yang lalu, 2 tahun lalu tuh turunnya dalam, anggap lu VC ya Jok ya, jangan anggap lu sebagai investor saham tech gitu, anggap lu sebagai venture capital, lu suruh invest di tech lagi, berani nggak abis misalnya lu ke burn belakang ini, lu pasti akan bentar dulu deh, gua akan nyaring dulu nih, mana yang bener-bener bagus, akan terjadi consolidation dulu Jok, di sektor tech menurut gua ya, nanti baru pelan-pelan kalau emang suku bunganya turun, dia akan naik, tapi di luar dari itu, gue tetap masih stay ya, karena buat gue tesis investment lu selama faktor yang lu yakin belum berubah gitu ya, ya sektor yang lu masih suka harusnya masih sama sih menurut gua gitu, dan nggak terlalu terpengaruh dengan beberapa hari punya penurunan ini gitu. Ya, yang habis kena gebuk tuh gue jadi inget ikut ini ya, mending ikut meditasi sama Bro Emi itu. Oh iya, Iya kan? meditasi itu benar. Ya, oke. Benar.
gue juga inget nih jadi di grupnya Bernard kan Bernard rajin nih ngomong sebenarnya kalau IHSG naik ke 68 69 tuh itu sebenarnya waktunya untuk trimming dikit-dikit lah naikin level cash dan itu memang akhirnya sekarang kejadian gitu ya. Jadi teman-teman yang ikutin Bro Bernard nih harusnya udah punya cukup cash lah ya paling tidak untuk nanti siap bottoming. Nah, gue flashback dikit Bill. Sebenarnya kan tadi kan target inflasi The Fed itu 2%. Sebenarnya Ya. gimana ceritanya angkanya 2%, maksudnya kenapa dia nggak 3% tadi atau 4% gitu. Dari Ya, mana itu angkanya? angka yang best practice di mana-mana. Kalau lu cek ECB punya target 2% juga, gitu kan. Terus juga The Fed punya target 2% juga. Even Bank of Japan juga 2% juga sebenarnya gitu. Jadi ini udah best practice yang ada di ekonomi global, inflation itu 2% sih, Jok. Gitu. Jadi sebenarnya gue ngerasa, gue juga nggak tahu lah awalnya dari mana gitu ya. Mungkin harus cek ke sejarah dulu gitu ya. Tapi setahu gue rata-rata bank sentral yang gede gitu ya, itu target inflasinya memang itu di 2% gitu ya. Tapi the most interesting juga kalau teman-teman lihat kayak summary economy projectionnya The Fed gitu ya, even 2025 gitu ya, which is berarti 2 tahun lagi, PCE inflationnya mereka cuma targetin 2,7 apa 2,8%. So, menurut gue, Jok ya, menurut gue pribadi ya, baik lagi ya, dengan liatin SEP-nya mereka itu, bisa jadi The Fed juga tahu, gue yang penting 2%-nya tuh nanti long term. Yang penting sekarang inflation turun dulu, gitu kan. Dan bahkan di proyeksi mereka sendiri 2,8% kan, gitu kan. Nah, so we can expect mereka stop naikin rates, gitu ya. Even though mereka tahu inflation nggak bakal 2% juga dalam 2 tahun ke depan, gitu. Jadi mereka juga expect-nya cuma 2,8 apa PCE-nya gitu. So, teman-teman nggak perlu terlalu, wah berarti The Fed benar-benar ngejarnya 2% dong ya. Betul, tapi in the longer run gitu. Untuk 2 tahun ke depan, turun itu kan sebenarnya itu jok yang shelter. Shelternya kayaknya bakal apa lag gitu ya. Tapi harusnya berapa bulan ke depan shelternya itu akan apa turun, bring inflation turun. Itu juga sebenarnya akan bikin The Fed sebenarnya harusnya lebih santai jok sekarang gitu. Dalam artian dia sekarang kan bebannya mau naikin suku bunga karena inflasinya tinggi. Tapi kalau mau ngelihat shelternya itu pelan-pelan akan turun, sebenarnya mereka bisa pause kok sekarang. So it's a moment ya mungkin ya Jok ya kita nggak pernah tahu Jok ya. Tapi bisa jadi ini salah satu momen The Fed akhirnya dapat nih anginnya untuk mereka stop naikin suku bunga. Gitu. Kalau kemarin-kemarin mau stop naikin suku bunga, inflasinya terbang kan, Jok. Ya kan, malu juga udah ngomong kemana-mana mau naikin suku bunga gitu kan, tiba-tiba nggak jadi gitu kan. So it's a moment yang, ini mereka bisa pakai nih untuk apa stop dulu nih raise interest rate-nya. Oke. Kalau tadi kan mungkin 2% tuh best practice di negara maju ya. Kalau negara-negara emerging market kayak kita mungkin 4 atau 5% lah ya kira-kira ya. Benar ya, kayak kita kalau di kita mungkin sekitar 4% kali Jok ya. 4 plus minus 1 kayaknya di situ ya. Ya gitulah sekitar itu 3-4% kalau kita. Ya, mungkin kalau investor asing juga lihatnya bukan masalah cepat naik apa cepat turun, tapi lu bisa lebih stable di situ nggak gitu di area-area yang terukur. Nah itu dia akan lebih nyaman sebenarnya untuk invest ya daripada sehari kena 4% misalnya di kita, tapi nanti 6 bulan lagi naik ke 6% terus naik turun. Nah itu agak-agak sebenarnya mau susah diprediksi bagi mereka untuk invest akhirnya mau nambah atau kurangin gitu ya. Nah Bill kayak misalnya kan misalnya anggaplah The Fed ini naikin lagi 25 basis point sesuai prediksi gitu ya. Market mungkin the price in. Kemudian kan berikutnya either flat atau turun, bahkan BI mungkin flat aja dulu gitu kan untuk suku bunganya. Sebenarnya by the time itu beneran turun, lu akan lebih pick. Ini kan lah sektor yang dipilih adalah sektor yang sensitif tuh suku bunga, ada otomotif, ada banking, ada properti gitu kan. Tapi lu melihat sektor yang paling bergerak duluan tuh yang mana gitu? Ya, oke. So far mungkin kita cek dulu ya Jok ya sama teman-teman ya. Sekarang Fed punya futures itu di berapa? Untuk meeting yang besok malam, sementara ini sampai jam sekarang nih 8.50 ya, itu 85% expect naik Jok. Gitu kan. Jadi Fed punya rate itu punya futures juga teman-teman. Jadi kayak stock punya futures kayak gitu. Nah, cuma 15% probability mereka akan pause. Kalau kita dengar kemarin kan Goldman bilang bakal pause gitu kan. Tapi so far Fed futures 85% sih bakal naik nih 25 basis point. Dan selama ini Fed kayaknya jarang dalam tanda kutip mengecewakan bursa taruhan nih Jok. Biasanya gitu kan. Jadi kalau bursa taruhannya misalnya contoh gitu kan
MU yang menang ya MU gitu. Jarang The Fed itu akan beda sendiri gitu kan. Nah, sekarang probability-nya 85% itu tuh naik sampai hari ini gitu kan. So kalau besok nih probability nggak geser-geser jauh dari sini, harusnya The Fed akan naikin. Nah, terus di meeting yang Juni ya, nah, gue loncat ke yang Juni. Nah, di yang Juni di sini ya, sebentar ini belum update. Nah, di Juni itu sebenarnya market itu udah mulai pricing The Fed itu bisa jadi Jok ada sedikit cut 25 basis point gitu. Nah, jadi menurut gua di sini itu tuh kita ngelihat sekarang ini ya. Oke. Sekarang posisinya di 14 Juni probability-nya sekarang itu 4,75 sampai 5 which is sekarang itu 43%. Terus di 5 sampai 5,25 40%, di 4,5 sampai 4,75 itu 15%. Jadi sudah mulai nih expectation cut-nya tuh build di sini gitu. Nah, sekarang ini lagi volatile-nya tuh lagi tinggi nih, Jok. Ya, tergantung stock market. Stock marketnya kalau turun dalam, gue perhatiin Fed punya cut expectation langsung naik. Tapi kalau stock marketnya naik, Fed punya cut expectation juga berkurang. Ini artinya pasar itu sekarang lagi imannya pun lagi goyang-goyang nih, Jok. Gitu kan, imannya tergantung market gitu. Kalau teman-teman baca ada sekarang satu jurnalis dari Wall Street Journal itu yang bisa dibilang tuh kayak spokesperson-nya The Fed gitu lah ya, akan memberikan bocoran kira-kira The Fed akan ngapain gitu kan. Nah, si Nick Simiaros ini juga 2 hari lalu nulis artikelnya juga termasuk yang lucu. The Fed decision to raise or pause is depend on the financial market berapa hari ke depan. Jadi kayaknya The Fed pun akan ngeliatin nih Dow Jones, S&P selama Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis itu akan kayak gimana kayak gitu loh. Jadi mereka baru akan decide. Nah, so far kalau lihat malam ini futures hijau, kalau besok hijau, hampir dipastiin naik 25 basis point, Jok, kalau kayak begitu. Nah, tapi setelah itu, kita harus lihat lagi, karena ini benar-benar Fed Fund punya futures nih, sangat volatile berapa hari terakhir ini. Dari yang nggak ada cut, jadi sampai 4-5 kali cut, sekarang coba gue ganti sampai Desember ya. Yang Desember, sekarang probability paling tinggi di 4,25 sampai 4,5. Which is berarti orang expect ada 2 kali cut sampai akhir tahun ini. Kayak gitu. Nah, ini ekspektasi cut-nya udah berubah nih. Dari yang kemarin sampai 5, sekarang karena marketnya rebound berapa hari ini, berkurang jadi tinggal 1 atau 2 kali rate cut. Karena menurut gue, Jok, kalau The Fed itu pause juga, di yang sekarang ya, itu market mungkin akan dapat sinyalnya nih panik, Jok. Ya kan? Kalau gue baca-baca gitu, bener juga sih artikel-artikel gitu kan, yang di luar, mereka bilang, if Fed pause now, ya kan, itu bisa ngirim sinyal ke orang-orang, wah, berarti The Fed kayaknya tahu nih, naikin sekali lagi, hancur nih semuanya kayak gitu kan, bahaya nih ya kan, berarti bahaya udah deket kayak gitu. Nah, jadi makanya sebenarnya yang paling penting menurut gua dari besok The Fed itu bukan keputusan rate-nya, Jok. Keputusan rate-nya udah pasti antara naik 25 atau stay kan. Tapi forward guidance-nya itu seperti apa gitu. Forward guidance dalam artian The Fed mau ngomong apa nih? Apakah situation sekarang memang ada bahasa The Fed kan elevated gitu kan, risk-nya sedikit elevated, tapi the Fed stands ready gitu kan to act apa gitu kan. Fed biasa pakai forward guidance-nya itu kan. Nah, menurut gua statement-nya the Fed sama press conference-nya Jerome Powell itu lebih penting daripada keputusan rate-nya besok. Karena kalau keputusan rate besok lu udah tahu, Jok, antara naik 25 atau pause kan. As simple as that. Tapi orang pengen tahu itu. Tapi once menurut gua the Fed itu ngeliatin indikasi mereka tuh akan remnya mereka akan lepas, harusnya menurut gua ya, balik lagi kita semua bisa salah gitu, tapi menurut gua harusnya aset-aset kayak gold, commodities gitu apa-apa harusnya akan perform dengan bagus, karena bisa dibilang nih tali yang ngikat mereka semua selama berapa bulan terakhir ini akhirnya direnggangin kayak gitu, Jo. Oke, berarti harusnya sih dia lebih ke pro market lah ya, untuk make decision-nya nggak terlalu gegabah, tapi memang lihat kondisi financial industri juga. Betul. Ya. Benar. Oke. Nah, tadi balik lagi ngomong-ngomong tentang emas, Bill. Apakah Anda masih suka BRMS? Atau yang... Oke. Ya, kalau gua, Jok ya, gue sebenarnya semua sektor yang gue suka itu masih sama ya, nggak berubah gitu ya. Memang ini ada sedikit hiccup ya kan, 2 minggu terakhir ini karena tiba-tiba ada SVB. Ini kan hal yang lu belum prediksi lah, supaya gitu kan tiba-tiba ada
krisis kayak begini gitu apa segala macam, ya this is a short term dulu turun kayak gitu kan. Tapi kalau lu tanya gue, yang penting The Fed-nya menunjukin indikasi pivot, menurut gue tetap sektor yang akan perform itu nasi ya. Itu kalau secara global itu menurut gue nanti habis The Fed pivot tuh gold, precious metal gitu ya, it's commodities, terus juga apapun yang services gitu kan berbau dengan si commodities itu ya kan, property ya kan, mungkin properti di Indo finally akan naik job. Karena berarti kalau The Fed pause, BI-nya almost likely juga nggak akan naikin lagi job. Malah mungkin kalau The Fed-nya nurunin nanti ke depan 50 basis gitu kan, 5 basis, BI juga punya space kan untuk lower the interest rate gitu. Jadi gue sektornya masih itu-itu aja sih Jok. Gue masih belum berubah. Bahkan kita harus takut juga Jok kalau The Fed itu terlalu agresif nurunin suku bunga Jok. Karena itu berarti kita kayak orang sakit Jok, butuh obat. Itu kan. Jadi itulah kenapa kalau kita baca ya di artikel-artikel orang suka bilang, wah kalau The Fed turunin suku bunga terlalu agresif, berarti stock market mau turun. Itu kalau kita lihat secara historical benar. Justru pada saat Fed cutting rates agresif, itu stock market turun kan. Ya simple kenapa? Simply karena berarti ada masalah di ekonomi. Sampai The Fed harus agresif kan nurunin suku bunga kan. Ya memang abis itu bull sih. Tapi tetap aja Jok. Masa lu mau portfolio turun 60-70% dulu baru habis itu naik 100% kan amsyong juga kalau kayak begitu kan gitu kan. Jadi menurut gue paling yang akan The Fed lakukan sekarang ya cuma jagain ekonomi jangan sampai meledak gitu kan, lebih jauh lagi tetap jaga inflasi tapi udah yang nggak agresif. So paling ada cut 50 basis, 75 basis sampai 100 basis in the next 1 year menurut gue sih cukup sih. Berarti kan rates nanti kalau naik satu kali lagi berarti jadi 475 sampai 5 ya Jok ya. Potong 100, tetap lu dapat 375 sampai 4 kan, masih di atas level inflation yang 3%-an. Menurut gua, ya itulah mungkin jalan yang paling sehat yang mungkin nanti akan dipilih Jok gitu. Oke, ini ada yang nanya IPO NCKL tuh Harita ya. Kalau menurut gue sih, gue sempat baca sekilas kan. Sebenarnya dia sektornya ya di nikel juga ya. Dia ya mungkin slightly agak atas. Dia kan berapa sekitar 12-an ya kayaknya di single di low belasan PI itulah ya. Sama PI-nya juga hampir dia mendekati 3. Sebenarnya nggak murah sih. Cuman memang dia kayak ya salah satu yang prospek lah karena industrinya lagi main kan. Kalau lu pribadi, Bill, lu akan ikutan IPO ini nggak? Ya. Meskipun namanya ada Trimegahnya ya teman-teman ya, tapi itu nggak ada hubungannya sama kita nih. Jadi saya kemarin tanya Jok, Pak, kita dapat alokasi nggak nanti nih Pak, kita buat apa gini kan, ada alokasi nggak gitu? Kenapa emangnya? Oh ini kan bukan punya Trimegah nih. Oh itu namanya doang sama. Gue bilang kalau cuma nama sama, UVCR juga namanya Trimegah juga kan, setahu gue kan gitu kan. Jadi nggak ada hubungan sama kita, gue bilang kayak gitu kan. Nah tapi kalau lu tanya gue Jok ya, ini interesting apa nggak IPO-nya? Ya menurut gua ini kan lagi hot semua nanti yang berbau ini ya green semua nanti kan ke depannya kan, atau EV gitu kan ya, you have Harita, you have nanti probably Aman, dan udah pasti ada MBM juga gitu kan ya, of course ini sektornya menarik. Tapi ya menurut gua beli IPO ini kalau ngarep lu arah terus kayak cuan gitu ya atau kayak Hill gitu ya nggak mungkin ya teman-teman ya gitu kan ya Pak. Different market cap size kayak gitu kan, different liquidity juga, it will not be easy gitu kan untuk naik kayak cuan sama kayak Hillcon kayak gitu kan. Jadi ya kalau tanya IPO-nya gimana, menurut gua harusnya kalau lu beli harusnya ya, lu the first few days harusnya nggak bakal rugi sih. Jadi it's something yang worth lah untuk dibeli, dan kita juga tahu banyak fund juga akan ikut, beberapa fund gede juga di sini gitu kan. So iya harusnya harganya ada yang jagain lah Jok, tapi ya jangan ngarep arah ini ya 25% berapa itu market cap-nya is quite big teman-teman gitu. Bayangin kalau tiap dia arah gitu kan udah kayak Goto tuh Jok, setiap mau berapa persen kayaknya gerak gitu kan gitu. Oke. Iya tuh kata Hans, VCR dulu arah juga tiap hari. Wah pom-pom nih mentang-mentang namanya arah tiap hari nih. Wah pom-pom ya. Oke, teman-teman, apa masih ada pertanyaan lagi sebelum benar-benar Selasa artinya? Kita tunggu The Fed aja teman-teman. Karena menurut gua arah market ke depan akan ditentuin The Fed, karena semua bank sentral juga akan nunggu The Fed Jok menurut gua. Itu The Fed is the leader, yang lain tuh follower lah. Kita
baru ketahuan berarti Kamis malam gitu ya, Bill ya, kalau di sini. Betul, berarti Kamis subuh nanti, Jok. Kamis subuh berarti besok punya malam dini hari gitu. Oke. Berarti oke, berarti reflect nanti di perdagangan Jumat ya. Betul. Gitu. Nah, oke. Apa sih lumayan dong? Kata Hans, lumayan dapat pause setelah dibikin stress market mungkin berapa minggu ini. Hans bilang lumayan lah dapat pause dulu nih 2 hari. Kirain dapat pause gitu. Oh, ternyata pause. Oh, oke. Ya, mungkin itu aja ya kali ya, Bill ya, marketnya. Moga kita the Fed juga kita berharap moga-moga itu sesuai ekspektasi pasar, dan tadi guideline dari Powell-nya itu cukup menenangkan market. Jadi mudah-mudahan ya hari Jumat bisa tetap hijau IHSG-nya. Paling nggak 6750 lah target ininya, dead cat bounce-nya ya, harusnya sekitaran gitu. Habis itu kita pantau lagi tiap hari ya. Karena sekarang udah nggak bisa bahas satu untuk berapa minggu ke depan, tapi lo 2 hari aja udah berubah gitu view-nya ya. Benar, jadi 2 hari berubah. Benar. Dan malam ini jangan lupa juga teman-teman, ada ini juga Oma Yellen akan speak juga gitu. Nah, jadi kita akan tunggu Oma Yellen besok Opa Powell gitu kan. Tapi harusnya Oma Yellen mungkin bisa kasih sedikit hint nih besok Opa Powell mau ngapain gitu. Oke, nah boleh ditonton di CNBC gitu ya berarti. Betul, benar. Di internet bisa ya. Oke, kalau gitu thank you Bill, thank you teman-teman. Thank you, Jok. Thank you teman-teman ya. Selamat berpuasa teman-teman, dan selamat hari yang nyepi juga kalau untuk merayakan. Oke, thank you semuanya.